Ketika seseorang memulai puasa mutih, perubahan pertama terjadi bukan di luar dirinya, melainkan di dalam tubuhnya sendiri. Sistem pencernaan yang biasanya bekerja tanpa henti, kini mendapat waktu untuk beristirahat. Energi yang tadinya habis untuk mengolah makanan, dialihkan untuk menyeimbangkan sel dan memperbaiki jaringan tubuh. Perlahan, tubuh terasa lebih ringan, pernapasan menjadi teratur, dan kesadaran mulai naik ke tingkat yang lebih tenang. Proses ini menimbulkan efek yang nyata pada aliran darah dan irama jantung. Makanan yang sederhana membuat tubuh tidak perlu bekerja keras, sehingga darah menjadi lebih bersih dan mengalir dengan lembut. Leluhur menafsirkan hal ini sebagai tahap pembersihan jasmani, sebuah langkah awal agar batin dapat menerima ketenangan tanpa gangguan dari dalam. Ketika tubuh menjadi bersih, pikiran pun lebih mudah diarahkan menuju keheningan. Dalam keadaan tenang, gelombang otak manusia beralih dari frekuensi cepat menuju gelombang lambat yang membawa rasa damai. Pikiran yang tadinya penuh kegaduhan kini melunak dan ruang kesadaran mulai terbuka lebih luas. Inilah sebabnya seseorang yang menjalani puasa mutih sering merasa pikirannya jernih dan hatinya ringan. Secara alami, seluruh sistem dalam diri menyesuaikan diri dengan ritme alam yang lembut. Pada titik ini, tubuh manusia mulai memancarkan energi yang berbeda. Getarannya menjadi lebih halus dan stabil, sehingga alam di sekitarnya pun ikut menyesuaikan diri. Udara terasa lebih segar, pepohonan tampak lebih hidup, dan suasana di sekitar menjadi hening namun nyaman. Leluhur menggambarkan kondisi ini seperti harmoni antara manusia dan alam, di mana keduanya saling beresonansi melalui ketenangan yang sama. Ketika ketenangan dalam diri mulai stabil, alam tak terlihat di sekitar manusia ikut merespons. Dalam pandangan para leluhur, setiap makhluk memiliki lapisan energi yang saling terhubung. Saat seseorang menurunkan getaran emosinya dan menata pikirannya menjadi tenang, lapisan energi halus di sekitarnya akan menyesuaikan diri. Itulah sebabnya, ruang yang biasanya terasa berat atau penuh tekanan, mendadak menjadi lebih ringan dan damai. Ketenangan yang dipancarkan manusia dianggap sebagai bentuk cahaya oleh lapisan halus alam. Cahaya itu tidak tampak oleh mata, tetapi dirasakan sebagai keseimbangan. Kehidupan di sekitar, baik yang terlihat maupun yang tidak, akan menyelaraskan diri dengan energi itu. Semakin jernih niat seseorang dalam berpuasa, semakin terang pula cahaya batinnya, dan semakin tenang pula suasana di lingkungannya. Dalam tahap ini, banyak orang yang merasakan perubahan tanpa bisa menjelaskannya. Hewan peliharaan menjadi lebih jinak, udara terasa bersih, dan suasana rumah menjadi nyaman. Semua itu bukan kebetulan, melainkan respons alami dari energi di sekitar yang merasakan ketenangan manusia. Alam tidak hanya mendengar doa, tetapi juga merespons keadaan batin yang benar-benar hening. Leluhur meyakini bahwa ketika manusia mencapai keseimbangan batin melalui laku seperti puasa mutih, ia sedang membuka kembali hubungan dengan dimensi halus kehidupan. Hubungan ini bukan tentang menguasai atau memanggil sesuatu, tetapi tentang selaras dan menghormati. Karena pada dasarnya, alam halus tidak memusuhi manusia. Ia hanya menyesuaikan diri dengan getaran yang manusia pancarkan. Semakin damai dirimu, semakin damai pula alam di sekitarmu. Ketika manusia mulai tenang, ia sebenarnya sedang memancarkan sinyal halus yang tidak hanya dirasakan oleh tubuhnya sendiri, tetapi juga oleh lapisan alam di sekitarnya. Alam memiliki kepekaan terhadap getaran manusia, terutama ketika seseorang memasuki keadaan hening dan rendah hati. Dalam kondisi itu, ruang di sekitar menjadi lebih senyap, udara terasa lebih lembut, dan suasana batin terasa seperti diselimuti sesuatu yang damai. Semua itu adalah bentuk respons alami dari alam terhadap keseimbangan energi manusia. Leluhur Jawa memahami bahwa setiap tindakan spiritual seperti puasa mutih bukan sekadar ritual lahiriah, melainkan cara untuk menyesuaikan diri dengan irama alam. Mereka percaya bahwa ketika manusia menenangkan diri, alam pun ikut menenangkan geraknya.
Gelombang energi yang biasanya berputar cepat menjadi lembut dan stabil. Pada titik ini, manusia dan alam memasuki fase sinkronisasi, di mana keduanya saling memantulkan ketenangan satu sama lain. Dalam keadaan selaras ini, lapisan halus kehidupan mulai menunjukkan reaksinya, tidak dalam bentuk suara atau penampakan, melainkan melalui rasa yang sulit dijelaskan, rasa damai, ringan, dan penuh kehadiran. Inilah yang sering disebut para penekun laku sebagai jawaban sunyi, di mana alam seolah menyapa lewat keheningan. Ia tidak berbicara dengan kata, tetapi dengan keseimbangan yang menembus hati manusia yang tenang. Resonansi ini bukan hasil dari sesuatu yang mistik, melainkan wujud alami dari keseimbangan. Alam hanya mencerminkan apa yang manusia pancarkan. Jika hati seseorang bersih, lingkungannya pun akan terasa nyaman. Namun jika pikirannya penuh keresahan, maka suasana di sekelilingnya akan terasa berat. Oleh karena itu, puasa mutih menjadi jalan untuk menenangkan bukan hanya diri, tetapi juga ruang tempat kita berpijak. Dalam tingkat yang lebih dalam, ketenangan manusia mulai menciptakan gelombang harmoni yang menjalar ke seluruh ruang. Suara bising di sekitar terasa meredup, dan energi lingkungan berubah menjadi lembut dan bersahabat. Bagi yang peka, keadaan ini seperti saat angin berhenti berhembus sejenak untuk mendengarkan. Alam tidak diam, ia sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi manusia yang telah menurunkan ego dan membuka kesadaran. Leluhur menggambarkan kondisi ini sebagai alam menunduk, artinya, ketika manusia mampu menata batinnya, maka seluruh unsur kehidupan di sekitarnya akan merespons dengan rasa hormat. Tanah menjadi tenang, udara lebih bersih, dan pepohonan seolah memancarkan kesejukan yang berbeda. Reaksi ini bukan hal mistik, melainkan keseimbangan alami antara energi manusia yang halus dan getaran kehidupan yang mengelilinginya. Dalam keheningan itu, seringkali muncul perasaan seolah ada yang menjaga, bukan dalam arti menakutkan, tetapi menenangkan. Getaran halus itu adalah cara alam mengembalikan keseimbangan kepada mereka yang menghormatinya. Ketika manusia menyucikan niat dan menundukkan diri, lapisan kehidupan lain akan memantulkan ketenangan yang sama. Inilah bentuk penghormatan alam terhadap kesadaran manusia yang telah bersih dari kegaduhan batin. Puasa mutih pada akhirnya mengajarkan bahwa manusia tidak pernah berdiri sendiri di tengah semesta. Setiap langkah dan napas membawa pengaruh bagi ruang di sekitarnya. Semakin hening seseorang, semakin halus pula getaran yang ia pancarkan, dan semakin harmonis pula hubungan antara dirinya dengan alam tak terlihat. Inilah puncak dari laku tenang, ketika manusia dan alam berbicara tanpa kata, hanya dengan kedamaian yang sama. Ketika seseorang melewati beberapa hari dalam puasa mutih, perubahan yang paling terasa bukan lagi pada tubuh, melainkan pada batin. Pikiran yang semula penuh suara, kini menjadi hening. Emosi yang mudah bergolak perlahan melembut, dan hati mulai mengenal kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dalam kesunyian itu, muncul kesadaran baru, bahwa ketenangan sejati tidak pernah datang dari luar diri, melainkan tumbuh dari dalam. Puasa mutih menurunkan kecepatan hidup manusia. Setiap detik yang biasanya terasa terburu-buru kini berjalan dengan lembut. Dalam ritme yang lambat itu, seseorang belajar mendengarkan bukan hanya suara di sekitar, tapi juga bisikan kecil di dalam dirinya sendiri. Leluhur menyebut momen ini sebagai waktu di mana jiwa berbicara, saat kesadaran dan intuisi mulai saling menyapa. Dalam keadaan ini, manusia mulai menyadari betapa kuatnya hubungan antara pikiran dan kenyataan yang ia alami. Saat batin bersih dan niat tulus, hal-hal baik datang tanpa harus dicari. Alam menyesuaikan jalan hidup seseorang sesuai dengan getaran yang ia pancarkan. Puasa mutih menjadi cermin. Semakin jernih niatmu, semakin terang arah yang terbuka di depanmu. Efek lain yang sering muncul adalah kejernihan dalam melihat masalah hidup. Sesuatu yang dulu tampak berat, kini terasa ringan untuk diterima.
reaksi terhadap kesedihan, kemarahan, atau rasa takut menjadi jauh lebih tenang. Manusia tidak lagi melawan hidup, tapi belajar berjalan bersamanya. Inilah tanda bahwa puasa mutih tidak hanya membersihkan tubuh, tetapi juga memperbaiki cara manusia memandang dunia. Setelah seseorang melewati masa puasa mutih, dirinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia menjadi lebih peka terhadap kehadiran, terhadap makna di balik peristiwa, dan terhadap getaran orang di sekitarnya. Batin yang jernih membuatnya mampu membaca keadaan tanpa perlu banyak bicara. Ia menjadi saksi yang tenang, bukan reaksi dari keadaan. Inilah tanda bahwa kesadaran telah tumbuh, bukan dari pengetahuan, tetapi dari pengalaman diam yang mendalam. Pada titik ini, manusia menyadari bahwa setiap emosi, ucapan, dan tindakan memiliki pantulan di alam. Ketika ia memancarkan ketulusan, alam memantulkannya kembali dalam bentuk kemudahan dan keindahan. Kesadaran semacam ini menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap setiap niat yang keluar dari diri. Leluhur menyebutnya sebagai laku eling, yaitu keadaan di mana manusia tidak lagi hidup dengan terburu-buru, melainkan dengan penuh kesadaran akan akibat dari setiap langkahnya. Perubahan besar lain muncul dalam cara seseorang memandang penderitaan. Apa yang dulu dianggap beban kini dipahami sebagai bagian dari proses pembersihan. Ia tidak lagi menolak ujian, tetapi menatapnya sebagai cara semesta menyeimbangkan hidupnya. Inilah kebijaksanaan sejati yang lahir dari laku puasa mutih, kemampuan untuk menerima, memahami, lalu tetap tenang di tengah ketidakpastian. Pada akhirnya, puasa mutih bukan sekadar ritual, tetapi jalan untuk menemukan diri sejati. Ia mengajarkan manusia untuk kembali sederhana, mendengarkan suara batin, dan menyadari bahwa kedamaian sejati tidak bisa dicari di luar. Saat hati bersih, pikiran hening, dan niat lurus, maka seluruh alam pun akan menunduk dalam diam, menghormati kesucian niat itu. Disitulah letak rahasia terbesar, bahwa manusia yang tenang sesungguhnya sedang berdialog dengan alam semesta tanpa suara. Leluhur mengajarkan bahwa setiap laku spiritual tidak pernah dimaksudkan untuk menantang alam, melainkan untuk menundukkan diri agar selaras dengannya. Puasa mutih adalah bentuk pengembalian manusia kepada kesederhanaan aslinya. Saat tubuh disucikan, pikiran ditenangkan, dan hati direndahkan, maka alam akan memperlihatkan keseimbangannya. Di titik ini, manusia tidak lagi menjadi penguasa alam, melainkan bagian dari denyut kehidupan yang ia hormati. Banyak orang yang ingin mencapai ketenangan tanpa melalui kesunyian. Padahal, keheningan adalah pintu pertama menuju kedalaman diri. Leluhur percaya bahwa semakin seseorang berani diam, semakin banyak hal yang ia pahami tanpa perlu dijelaskan. Puasa mutih menjadi latihan nyata untuk mendengar suara batin sendiri, suara yang sering tertutup oleh kebisingan dunia. Di sanalah letak pengetahuan sejati yang tidak bisa ditemukan dalam buku, tetapi dirasakan dalam pengalaman diam. Melalui laku ini, manusia belajar bahwa kebersihan sejati bukan hanya tentang makanan atau pakaian, tetapi tentang niat dan kesadaran. Seseorang yang makan sederhana, namun hatinya penuh syukur, akan lebih tenang daripada mereka yang berlimpah, tapi lupa pada makna hidup. Kesederhanaan bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang membuat manusia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dari sinilah lahir kebijaksanaan, kemampuan untuk tidak berlebihan dalam apapun. Laku mutih juga mengingatkan bahwa hubungan manusia dengan alam bukan hanya fisik, tetapi batiniah. Ketika seseorang memperbaiki dirinya, ia sebenarnya sedang memperbaiki keseimbangan alam di sekitarnya. Getaran damai yang ia pancarkan menjadi doa tanpa kata, yang mengalir lewat angin, air, dan cahaya. Itulah sebabnya, setiap manusia yang tenang selalu membawa kesejukan bagi lingkungannya. Dan disitulah makna tertinggi dari ajaran leluhur, bahwa menata diri adalah cara paling mulia untuk menata dunia.
Puasa Muti sejatinya bukan hanya tentang menahan lapar, tetapi tentang belajar menenangkan gelombang dalam diri yang selama ini berisik oleh keinginan dan ketakutan. Saat kamu mampu diam dengan tenang, dunia di luar pun ikut melunak. Alam tidak menilai dari banyaknya laku yang kamu jalani, tetapi dari ketulusan yang kamu tanamkan di setiap langkahnya. Karena ketulusan itulah yang memantulkan cahaya dan membuka jalan menuju kedamaian sejati. Jangan mencari keajaiban di luar dirimu, karena keajaiban itu tumbuh dari keheningan batin yang kamu ciptakan sendiri. Ketika tubuhmu sederhana dan hatimu bersih, hal-hal baik akan datang tanpa harus dipanggil. Alam hanya menunggu manusia untuk berhenti berisik dan mulai mendengarkan. Di saat itulah, kamu akan menyadari bahwa seluruh hidup ini adalah percakapan antara dirimu dan semesta yang selalu mendengarkan dalam diam.